Titian Ramadan selalu menorehkan makna religius sekaligus hikmah yang luar biasa bagi seorang Dahlan Iskan. Bayangkan saja, sudah 7 tahun ini Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tersebut menjalani puasa yang lebih panjang dari umat muslim yang lain. Pasalnya, Dahlan Iskan masih harus mengkonsumsi obat-obatan pasca operasi ganti hati. Rupanya, lolos dari maut akibat menderita kanker hati seolah membuat Dahlan lebih bersyukur menjalani hidup dan lebih memperhatikan kesehatan apapun situasi yang terjadi, termasuk pula bulan puasa. Setiap Ramadan saya harus mengubah kebiasaan, termasuk kebiasaan minum obat, karena saya kan masih harus tetap minum obat 2 kali sehari. Ketika orang-orang sudah buka puasa, saya hanya minum air putih, kemudian minum obat, dan 1 jam kemudian baru saya makan nasi atau makan makanan yang lain. Saya kan 7 tahun yang lalu kan terkena kanker hati, kemudian dokter mengatakan bahwa umur saya tinggal 6 bulan, tapi kemudian saya menemukan jalan dengan cara ganti hati. Keluarga juga surprise bahwa dulu dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan, sekarang udah 7 tahun dan dalam keadaan yang sangat baik, dan dokter mengatakan bahwa saya sangat sehat. Ya, sungguh kehidupan seorang Dahlan Iskan telah disentuh oleh sebuah keajaiban. Sudah divonis hanya mampu bertahan hidup 6 bulan karena penyakit ganas kanker hati, kini mampu menjalankan hidup lebih lama bahkan dengan kondisi yang lebih prima dari sebelumnya. Tak heran jika pasca lolos dari maut, Dahlan pun mengutas syukur dengan cara yang tak biasa. Jika biasanya umat muslim menguntai rasa syukur dengan menyembelih kambing atau bersedekah lebih, maka lain halnya dengan Dahlan Iskan. Menteri BUMN ini lebih memilih memanfaatkan hidupnya yang telah dikembalikan oleh Sang Khalik dengan kerja keras ekstra sehingga memberi manfaat bagi orang banyak. Salah satunya dengan meninggalkan kerajaan bisnis medianya di kota Surabaya, Jawa Timur demi menjadi Menteri BUMN yang konon dengan gaji yang lebih kecil dari bisnis media yang dikelolanya. Iya, saya memang merasa mendapatkan mukjizat dari Allah SWT. Orang umumnya mengalami kesulitan terkena kanker hati, tetapi saya bisa mendapatkan jalan keluar dengan cara ganti hati dan mendapatkan hatinya anak muda yang begitu bagus dan begitu prima. Karena itu saya harus bersyukur pada Allah SWT, dan bentuk syukur yang saya terapkan adalah bukan menyembelih kambing atau menyembelih sapi, tapi saya bersyukur dengan cara saya, yaitu bekerja keras. Karena itu Anda lihat bahwa saya punya moto kerja. Namun kerja keras bukan hanya jawaban syukur yang diuntai oleh Dahlan Iskan atas hidup yang telah dianugerahkan Sang Khalik. Ramadan yang penuh berkah turut dijadikan kesempatan oleh Dahlan untuk menimba pahala sebanyak-banyaknya dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah jelang puncak Ramadan nanti. Tahun ini saya pengen tentu puasa 1 bulan penuh. Yang kedua disiplin, tetap bekerja keras, tetap berolahraga. Dan kalau bisa akhir Ramadan ini seperti juga tahun-tahun yang lalu saya pengen umroh, karena saya sudah berjanji kepada istri sejak dulu, karena saya kan terlalu sibuk sehingga jarang bisa kumpul sama istri yang sangat panjang intensif begitu. Yang kedua saya ingin meninjau pekerjaan BUMN untuk merenovasi Masjidil Haram. Masjidil Haram kan sekarang dibongkar untuk diperbaiki dan diperbesar. Nah, itu yang mengerjakan BUMN Indonesia, Waskita Karya. Kini hanya satu penyesalan yang masih mengganjal di batin Dahlan Iskan, yaitu memberikan rasa syukurnya kepada keluarga sang pendonor hati yang telah meninggal. Tapi sayang, keinginan Dahlan Iskan bak gayung yang tak bersambut. Pasalnya etika kedokteran melarang Dahlan Iskan untuk menjalin hubungan emosional dengan keluarga pendonor. Saya memang pengen sekali ketemu keluarga. Dia meninggal dunia, meninggal mendadak, dan hatinya masih baik, kemudian diserahkan kepada saya. Saya tentu pengen tahu keluarganya, pengen bantu keluarganya, tapi dilarang, itu tidak boleh. Karena etika kedokteran mengatakan bahwa hal seperti itu memang tidak boleh. Sehingga di satu pihak saya menyesal tidak bisa tahu ini keluarganya di mana, tidak bisa memberi sesuatu kepada keluarganya. Tetapi di lain pihak ya memang aturannya begitu, saya harus menjalani aturan itu. I love you.